Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan pengasuh dan pendiri pesantren modern Al-Amanah Romo Kiai Haji Nurholis Misbah serta Ibu Haji Rifatul Mahmudah, para asatidz ustadzat yang sangat kami hormati, khususnya para santri pesantren modern Al-Amanah tingkat SMP yang selalu saya banggakan dan selalu saya sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin, tiada kata yang patut kita ucapkan di pagi yang penuh berkah ini melainkan ucapan kalimat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini tepat tanggal 14 Agustus 2024 kita bersama bisa memperingati Hari Pramuka Nasional yang ke-63 dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Serta salam marilah kita aturkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikut sunnahnya. Para hadirin, para santri yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini saya pertama ingin mengapresiasi pada seluruh santri, khususnya para petugas, para asatidz yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan peringatan Hari Pramuka, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan, ada yang menjadi pemimpin, ada yang membaca Dasa Dharma Trisatya dan petugas-petugas lainnya. Semoga kelak kalian bukan sekedar menjadi petugas, tapi kelak kami semua berharap kalian menjadi pemimpin, menjadi panutan, tentunya yang mampu memberikan inspirasi bagi kaula muda, bagi generasi muda, dan menjadi garda terdepan yang unggul, yang patut dibanggakan oleh semua umat, khususnya dan lebih umumnya kepada seluruh santri. Pada peringatan Hari Pramuka ini kalian adalah merupakan generasi yang penuh cita-cita, generasi yang mampu bekerja keras, generasi yang mampu menorehkan karya dan prestasi di Indonesia Emas 2045. Semoga kalian semuanya yang berdiri di sini menjadi generasi yang sekali lagi patut dibanggakan oleh seluruh umat manusia. Para santri yang dirahmati oleh Allah, kita tahu semuanya ya, tahun 2019, mungkin 4 tahun yang lalu, kita semuanya dihadapkan pada suatu keadaan yang mencekam, yaitu COVID-19, di mana semua orang pergerakannya dibatasi. Keluar rumah harus mempertimbangkan keselamatan, bukan hanya keselamatan dirinya sendiri, tapi keselamatan seluruh keluarga dan orang-orang tercintanya. Bukan sekedar dibatasi karena sakit, tetapi taruhannya adalah nyawa. Kita tahu COVID-19
di mana seluruh komponen perekonomian, perindustrian, lembaga pendidikan, semuanya harus bertransformasi, mengalami perubahan yang sangat deras, perubahan yang signifikan. Ada suatu isu memang COVID-19 itu disengaja, sebuah usaha sekelompok manusia yang memiliki kecerdasan sungguh sangat cepat sekali dibanding orang-orang lain di seluruh dunia. Mereka sekelompok manusia ini menyengaja COVID ini merebak ke seluruh dunia. Apa tujuannya? Agar manusia yang selama ini diam, yang selama ini merasa nyaman, yang selama ini merasa santai-santai, itu bergerak maju cepat. Yang selama ini orang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang memakan waktu yang sangat lama, COVID-19 digulirkan, virusnya disebar, agar seluruh manusia, baik yang muda, yang setengah tua maupun yang tua ini melakukan perubahan gaya hidup, agar seluruh manusia ini berubah cara pandang kerjanya, agar pendidikan, perekonomian ini berubah dari metodenya. Mau tidak mau, COVID-19 meskipun sudah berlalu panjang di belakang, efeknya sangat kita rasakan sampai detik ini. Salah satu efek yang masih kita rasakan adalah apa? Perubahan teknologi yang sangat cepat. Positif apa negatif? Pertanyaannya, transformasi teknologi yang sangat cepat, yang sangat canggih itu positif apa negatif? Kalau COVID berhasil membunuh sebagian makhluk hidup agar di bumi ini tidak terlalu padat, COVID digulirkan agar manusia bertransformasi kepada dunia artificial intelligence, berubah teknologi, positif apa negatif pertanyaannya? Ada positifnya tentunya, ada positifnya. Orang kerja tidak perlu ngantor, karena kalau ngantor harus melalui lalu lintas yang sangat padat. Berangkat jam 6 sampainya jam 10, berangkat jam 7 sampainya jam 11 sampai jam 12, berangkat lebih pagi lagi masih tetap macet. Ketika ada perubahan teknologi, orang tidak boleh keluar rumah sembarangan, maka muncullah teknologi yang memberikan fasilitas kerja dari rumah. Efektifkah? Ya efektif, selesai. Diselesaikan di rumah, diselesaikan di apartemen, diselesaikan di klub atau tempat nongkrong. Dulu kalau belajar itu harus ketemu buku, kalau belajar itu harus di dalam perpustakaan. Sekarang tidak, orang tidak boleh keluar karena COVID waktu itu, kita masih ingat, bisa mengakses teknologi, sehingga teknologi-teknologi itu berhamburan, teknologi-teknologi ditemukan, bagaimana mereka tanpa berinteraksi secara langsung seluruh pekerjaan selesai.
Positif? Positif enggak? Positif. Baik. Bacaan tidak hanya berupa textbook, tapi bacaan sudah sekarang seperti orang berjalan. Di mall, di pinggir-pinggir jalan sudah ada pengenalan sidik jari. Kamu lewat saja di foto itu wajahnya siapa, yang naik motor nerobos lalu lintas, nerobos lampu merah, di foto, di scan, sudah terlihat. Polisinya tidak perlu berdiri manual di pinggir jalan, sudah kena tilang. Itu positif kan? Positif. Teknologi sangat berkembang pesat. Sekarang orang tanya apa saja itu sudah ada. Tetapi sekali lagi, akan tetapi teknologi itu adalah sebuah metode. Teknologi itu adalah sebuah cara, bukan tujuan. Teknologi itu untuk mempermudah, sebuah cara, alat untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan, bukan tujuan sejati. Ibarat pisau, teknologi itu memiliki dua mata pisau, bisa yang sisi atas, bisa yang sisi bawah, sama-sama tajamnya. Kalau sisi atas mungkin menjadi positif, tapi sisi bawahnya itu mungkin sebaliknya, bisa sisi negatifnya. Apa sisi negatifnya sekarang? Sisi negatifnya, kamu baca kan, anak usia 5 tahun, anak usia 10 tahun, bahkan belum sekolah, itu matanya, penglihatannya, ini untuk yang paling ringan, matanya, penglihatannya, retinanya sudah diganti. Kenapa? Sebelum tidur, bangun tidur, yang dicari adalah gadget, yang dicari adalah HP. Anak remaja sekarang dengan beredarnya banyak aplikasi, kamu tahu sekarang bagaimana remaja banyak di luar sana yang terlibat yang namanya judi online. Judi online, nggak punya modal, mencuri. Judi online. Kalau dulu judi itu harus sembunyi-sembunyi di belakang rumah kosong, di pojok kebun yang banyak pepohonannya, agar semua orang, banyak juga di tempat-tempat yang sudah diresmikan, misalkan di luar negeri, ada di tempat-tempat yang memang di situ sudah disepakati tempatnya judi. Sekarang tidak, dimanapun bisa melakukan, asalkan pegang HP. Dengan melihat tontonan-tontonan di gadget, sebagai anak muda yang sehat, melihat artis, melihat model, melihat ya macam gaya pakaian, yang timbul dalam benaknya itu adalah mengidolakan pertama, kemudian mencari lebih banyak lagi dan meniru, dan ingin melampiaskan keinginannya yang mungkin belum bisa dilampiaskan secara sah. Kenal lewat HP, lewat aplikasi, ketemuan, lewat
gambar-gambar tersebut akhirnya tergoda, naiklah keinginan-keinginan yang terlarang sehingga dilampiaskan dengan cara yang terlarang juga. Ini teknologi. Dulu itu mainan di sungai, anak-anak kecil, laki-laki perempuan, mungkin kelas 6, SMP, itu nggak jadi masalah. Sekarang sangat bermasalah. Oleh karenanya, sekali lagi para santri, kalian sebagai generasi yang muda, garda depan yang unggul, harus mampu berinteraksi dengan dunia apapun, tetapi dalam waktu yang bersamaan kalian harus memiliki tabir yang kuat, harus memiliki karakter yang kuat, mana yang baik, mana yang tidak baik. Seperti yang disampaikan dalam Dasa Dharma 10 kebaikan, takwa yang pertama. Kalian dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat tidak bisa kalian tinggalkan, tapi juga kalian harus menyadari teknologi bukanlah sebuah tujuan. Teknologi robot itu bisa mengalahkan manusia kalau manusianya tidak bisa mengendalikan. Pekerjaan-pekerjaan sekarang di masa yang akan datang, sekarang dan yang masa akan datang itu berbeda. Banyak pekerjaan karena akibat COVID-19 itu banyak pekerjaan yang diprediksikan tahun 2045 itu hangus, sudah nggak ada. Dulu menjadi pekerja di bank itu sangat prestisius, jadi teller bank, jadi kasir mall, atau ya yang megang uang di bank itu, teller. Sekarang tidak ada. Sekarang mungkin masih ada, beberapa tahun ke depan itu sudah mulai hangus. Oleh sebab itu, yang tidak bisa, pekerjaan yang selalu ada, itu satu pekerjaan yang bertalian dengan satu yang saya sebutkan tadi, teknologi. Setiap mata pelajaran harus mengkolaborasikan, harus mengintegrasikan teknologi. Di kelas keahlian juga ada teknologi khusus. Penelitian, kalau dulu itu orang Indonesia sampai sekarang itu makannya itu nasi. Nasi didapatkan dari padi, padi didapatkan dari sawah, sawah ditanam di lahan. Nah sekarang kalau lahannya itu dibuat perumahan, perindustrian, besok di zaman kamu makan apa? Makan apa? Makan ikan, makan angin. Kamu kalau nggak bangun rumah, penduduknya semakin banyak, semakin padat, orang butuh rumah. Perindustrian bertambah, berkembang, melebar, meluas, memakan tanah, memakan sawah. Itu kan sawah dipakai perumahan. Terus sawahnya kemana? Produksi padinya kemana? Besok makan apa kamu? Ini kalau tidak diselesaikan dengan teknologi tidak bisa. Harus ada teknologi, suatu alat yang sifatnya modern, inovasi untuk memproduksi sebuah kebutuhan pokok. Kalau sekarang orang asing masuk Indonesia, orang Indonesia keluar negeri itu bebas. Orang asing jualan di dalam negeri juga bebas. Barang-barang yang dari luar negeri di Shopee itu kalian jauh lebih murah dari barang yang di Indonesia.
Nah, itu ada di zaman kalian. Maka PR kalian, bagaimana kalian membangun Indonesia tetap menjadi negara yang berwibawa, yang kokoh, belum budaya yang masuk dari luar negeri ke Indonesia. Yang kedua teknologi, yang pertama teknologi, yang kedua adalah bahasa. Karena bahasa ini sangat penting, dunia akan menyatu, dunia tanpa batas. Maka kalau kamu tidak bisa bahasa, itu mengerikan. Para santri yang dirahmati oleh Allah, itulah yang harus kalian renungi agar kamu memiliki analisis yang bisa memotivasi kamu untuk terus giat belajar. Kemudian terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.